Pada tahun 2008, Austria dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang mengemparkan, sekaligus memilukan. Seorang gadis telah disekap dan diperkaos oleh ayah kandungnya, selama 24 tahun. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini terjadi di kota Amstetten, Austria. Tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 1984. Seorang gadis bernama Elisabeth Fritzl, telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Semua anggota keluarga, bahkan tetangga, semuanya ikut mencari Elisabeth. Tapi karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian. Tapi sebenarnya, Elisabeth berada tidak jauh dari keluarganya, karena sebenarnya, yang menculik Elisabeth itu bukan orang lain, melainkan ayahnya kandung sendiri, yaitu Joseph Fritzl. Elisabeth disekap di sebuah ruangan bawah tanah, sedalam 6 meter di bawah lantai rumahnya. Ruangan bawah tanah itu dibangun oleh ayahnya, yang mana, ayahnya ini memang mempunyai keahlian dalam membangun bunker dan kelistrikan. Bunker itu dibangun dengan perencanaan yang matang, dan sempurna. Di dalam bunker itu, layaknya sebuah rumah, memiliki ruangan-ruangan yang lengkap. Ada toiletnya, kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Tapi yang paling mengerikan adalah, bunker ini kedap suara. Jika kamu berada di dalam bunker ini, maka sekeras apapun kamu berteriak, suaramu tak akan didengar oleh orang-orang di atasnya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, Joseph Fritzl sedang memasang pintu bunkernya. Menurut keterangan si Joseph kepada keluarganya, ia sedang membangun bunker untuk tempat ia bekerja, sekalian untuk tempat persembunyian jika terjadi serangan nuklir. Keluarganya percaya aja dengan bualan si Joseph. Ia pun minta bantuan putrinya, Elisabeth untuk membantunya memasang pintu itu, tapi yang terjadi, ketika Elisabeth mendekati di belakang pintu, Joseph menghantamkan pintu itu ke Elisabeth, sehingga Elisabeth langsung jatuh pingsan. Tak cukup hanya dengan hantaman pintu saja, Joseph juga membekap Elisabeth dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Elisabeth dibawa masuk ke dalam bunker, dan inilah awal penderitaan panjang Elisabeth. Keesokan, terjadi kegemparan di keluarga itu, Elisabeth tiba-tiba saja hilang, gak tahu rimbanya. Semua keluarga dan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian. Dan tentu saja itu, membuat Joseph sedikit was-was, takut kejahatannya terbongkar. Untuk meredakan suasana, Joseph pun tak kehabisan akal. Ia lalu memaksa Elisabeth untuk menulis surat, yang isinya kira-kira seperti ini. Mama tidak usah mencari saya telah pergi atas keinginan saya sendiri, dan sekarang saya baik-baik saja. Mama jangan risau ya. Setelah menerima surat itu, semua anggota keluarga pun menjadi tenang, dan pencarian pun dihentikan. Mereka mengira, Elisabeth sudah ikut kelompok atau sekte tertentu. Dan polisi pun menyatakan kasus anak hilang ini udah clear. Kasus pun ditutup. Tetapi di bawah sana, di dalam bunker, dimulailah penderitaan panjang bagi Elisabeth. Tak seorang pun dari keluarga Elisabeth yang menyadari keberadaan Elisabeth di bawah rumah mereka. Di dalam bunker, keberadaan Elisabeth sungguh mengenaskan. Ia dilecehkan, dipukuli, diperkaos oleh Joseph, yang notabene adalah ayah kandungnya. Selama dalam penyekapan itu, semua kebutuhan Elisabeth disediakan secara sembunyi-sembunyi oleh ayahnya. Ketika semua anggota keluarga sudah tertidur, Joseph pun mengunjungi Elisabeth di bunkernya. Agar Elisabeth tak kesepian di dalam bunker, ayahnya juga sering membawakan buku, bahkan di dalam bunker juga ada televisi. Setelah 2 tahun dalam sekapan ayahnya, Elisabeth pun hamil anak pertamanya. Tapi pada saat usia kandungannya 10 minggu, ia keguguran. Dan penderitaan Elisabeth pun berlanjut, 2 tahun. Kemudian, Elisabeth kembali hamil, dan lahirlah Christine, seorang bayi mungil yang cantik. Christine pun hidup dalam bunker bersama ibunya. Dan kegilaan Joseph tak kunjung berhenti. Di setiap ada kesempatan, ia kembali memperkaos Elisabeth. Hingga selang 2 tahun kemudian,
perut Elizabeth kembali terisi. Dan seorang bayi laki-laki kembali terlahir dari rahim Elizabeth. Bayi tampan ini dinamai Stefan. Dan kegilaan Joseph tetap berlanjut, hingga pada tahun 1992, lahirlah Lisa, bayi perempuan cantik, yang hobinya menangis. Tangisan Lisa cukup keras. Walaupun ruangan itu dirancang dengan kedap suara, tapi Joseph tetap merasa khawatir jika tangisan Lisa didengar oleh keluarga atau tetangganya. Dan pada saat usia Lisa 10 bulan ia pun dibawa keluar, tentunya dengan trik akal bulus Joseph. Pada malam hari, saat suasana sepi, Lisa dimasukkan ke dalam keranjang dan diletakkan di depan rumahnya, tentu saja dengan disertai selembar surat dari Elizabeth. "Mama tolong jagain cucumu," dan disertai kata-kata manis lainnya. Ya, memang itu ditulis oleh Elizabeth, dan tentu saja di bawah ancaman Joseph, ayahnya. Sehingga ibunya tidak merasa curiga sedikitpun. Rosemary, ibu Elizabeth dengan senang hati menerima, dan merawat bayi cantik itu dengan telaten. Di bawah tanah di dalam bunker, Elizabeth yang masih dalam sekapan ayahnya, kembali hamil. Tepatnya pada tahun 1994, lahirlah Monica. Monica juga punya hobi nangis kayak kakaknya, Lisa. Dan untuk menghindari kecurigaan keluarganya, Joseph kembali meletakkan Monica dalam keranjang, dengan secarik tulisan tangan Elizabeth. Dan istrinya pun tidak keberatan untuk merawat bayi itu. Pada suatu ketika, Elizabeth ingin memperluas bunker itu. Ayahnya tak keberatan, tapi ia harus mengerjakan sendiri dan dibantu anaknya. Elizabeth pun mulai memperluas bunker itu dengan bantuan anaknya, sehingga mereka merasa lebih lega. Joseph yang psikopat tidak hanya menyiksa Elizabeth secara mental dan fisik, tapi Joseph juga sering menyakiti perasaan anaknya yang di dalam bunker itu dengan menunjukkan foto Lisa dan Monica. Yang mana, tampak dalam foto itu mereka sedang bermain di alam terbuka, menikmati matahari, dan memandangi bulan di waktu malam. Dan usaha Joseph untuk menyakiti Elizabeth dan anaknya berhasil. Anak-anaknya merasa sakit hati, tapi mereka tak berani melawan Joseph yang kejam dan tak berbelas kasihan kepada mereka. Kegilaan Joseph tak kunjung berhenti, bahkan makin menggila. Di setiap kesempatan ia kembali memperkaos Elizabeth. Joseph sering membawa video porno ke dalam bunker, dan memaksa Elizabeth untuk menontonnya, lalu ia pun memperkaos Elizabeth. Joseph memang sepenuhnya sudah kehilangan akal sehatnya. Di bunker ia menjadi monster yang selalu menyakiti dan memperbudak Elizabeth dan anak-anaknya. Dan bila di rumahnya, ia jadi sosok yang otoriter dan tak mau dibantah. Semua anggota keluarga harus tunduk pada kata-katanya. Lokasi masuk ke bunker itu dirancang seperti sebuah labirin, sehingga menyulitkan setiap orang yang ingin masuk ke sana. Bahkan Joseph juga menebar ancaman dengan mengatakan bahwa jalan menuju bunker itu dipenuhi dengan jebakan yang mematikan. Jadinya setiap anggota keluarga yang ingin turun ke bawah, jadi mengurungkan niatnya, begitu mendengar ancaman Joseph. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1996, Elizabeth kembali melahirkan anak dari hubungan insesnya dengan Joseph. Kali ini kembali ia melahirkan anak laki-laki kembar. Seperti sebelumnya, Elizabeth selalu melahirkan anak-anaknya tanpa bantuan siapapun, hanya bermodalkan panduan buku, gunting dan obat-obatan yang telah disediakan Joseph. Tapi salah satu dari bayi kembar itu tak berumur panjang, ia menghembuskan nafas terakhirnya tak lama setelah dilahirkan, dan ia dibakar. Di tungku perapian rumah Joseph, dan bayi yang sehat kembali dibawa ke atas, dan tentunya juga diletakkan dalam keranjang dengan selembar surat dari Elizabeth. Kali ini pun, istri Joseph menerima bayi malang itu dengan perasaan senang, dan merawatnya dengan kasih sayang. Tapi ia berpesan pada Joseph, bahwa untuk selanjutnya, ia tak mau lagi dititipkan bayi Elizabeth. Kebejatan Joseph tetap berlanjut, hingga pada tahun 2022, lahirlah Felix. Namun ia terpaksa tetap berada di dalam bunker, karena istri Joseph sudah mewanti-wanti, tak mau menerima bayi lagi. Jadinya, Felix dibesarkan di dalam bunker bersama saudara dan ibunya.
Hingga sampailah pada tahun 2008, ada suatu kejadian yang akan merubah hidup Elizabeth dan anak-anaknya. Suatu kejadian sengsara yang membawa nikmat. Anak tertua Elizabeth, Christine, mengalami gagal ginjal, yang apabila tak segera diobati akan berakibat fatal. Setelah mengiba dan memohon kepada ayahnya, akhirnya Joseph bersedia membawa Christine berobat, dan mengantarnya ke rumah sakit. Ketika Christine dalam perawatan dokter, Joseph meninggalkannya begitu saja. Setelah membayar semua biaya pengobatan, ia pun pergi meninggalkan Christine tanpa ada yang mendampinginya. Hal itu tentu saja menjadi tanda tanya bagi dokter dan perawat yang menangani Christine. Curiga dengan kejanggalan ini, pihak rumah sakit langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun dibuat bingung. Setelah dilakukan pengecekan data, ternyata tidak ada satu data pun tentang Christine. Semua nihil, seakan ia berasal dari dunia lain. Akhirnya pihak rumah sakit memaksa Joseph untuk menghadirkan orang tua Christine. Karena desakan dokter dan pihak kepolisian, dan juga Christine yang terus memaksa untuk menjenguk anaknya. Dengan berat hati, Joseph mengizinkan Elizabeth datang ke rumah sakit. Dan inilah momen pertama kalinya, setelah 24 tahun ia bisa menghirup udara bebas. Walaupun masih dalam keadaan tertekan, karena ancaman Joseph. Sesampainya di rumah sakit, Elizabeth langsung ditanyain oleh polisi dan dokter. Apakah benar ia ibu Christine? Mengapa Christine tidak memiliki data apapun, surat kelahiran, dan lain-lain? Elizabeth tetap bungkam saja, ia masih takut untuk berbicara. Karena itu bisa mengancam keselamatan anaknya yang masih di dalam bunker. Tapi setelah pihak kepolisian berjanji untuk melindungi, dan tak akan menyerahkannya kepada Joseph, barulah Elizabeth mau bercerita, dan menjawab semua kecurigaan orang-orang di sana. Saya adalah Elizabeth yang hilang 24 tahun silam, saya disekap ayah di bunker rumah kami. Dan semua hal-hal yang dilaluinya selama 24 tahun di bawah bunker ia ceritakan kepada polisi. Mendengar pernyataan perempuan itu, tentu saja semua yang hadir jadi bengong dan terkejut. Lalu polisi memeriksa kembali berkas orang hilang 24 tahun lalu. Dan mereka pun menemukan berkas tentang Elizabeth Fritzl yang hilang pada tahun 1984. Kini polisi sadar, bahwa selama ini Joseph telah membohongi mereka. Elizabeth ternyata tidak pergi seperti yang tertulis di dalam surat yang pernah ditunjukkan Joseph. Malam itu juga, pihak kepolisian bergerak cepat, menangkap Joseph dan membebaskan Elizabeth dan anak-anaknya dari cengkraman Joseph. Inilah momen yang selalu dinantikan oleh Elizabeth beserta anak-anaknya. Dan kemudian terungkap juga sebuah fakta, bahwa Elizabeth sudah dilecehkan ayahnya sejak ia berumur 11 tahun. Kini Joseph telah ditangkap, dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Christina dan anak-anaknya diberikan perawatan dan perlindungan oleh pemerintah. Mereka ditempatkan di sebuah desa yang dirahasiakan dan identitas mereka dirubah untuk keamanan dan kenyamanan mereka. Dan mereka mendapatkan perlindungan 24 jam dari pihak kepolisian.